Akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Maksudnya apa? Yang diperbuat oleh Nabi Muhammad adalah apa yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan jangan macam ni, maka hal itu dilakukan sama Nabi Muhammad SAW. Ketika Al-Quran mengatakan bagus semacam ni, maka hal itu pun ditiru oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di sini dikatakan kaifa kanat sifatuhu sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sih sifat akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqa, sebagaimana Rasulullah Allah jadikan sebagus-bagus manusia rupanya, fakana ahsanuhum khuluqa, maka Allah pun menjadikan akhlak Nabi kita Muhammad merupakan akhlak yang paling sempurna. Badan yang paling bagus badan Nabi. Akhlak yang paling bagus adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad jama'allahu fihi mahasinil akhlaq ma lam yajma'uhu fi ghairihi 'alal itlaq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghimpun seluruh akhlak pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengumpulkan semua akhlak yang bagus untuk satu makhluk, untuk satu manusia terhadap makhluk manapun. Tidak ada kecuali untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya macam ni. Kita ni kadang-kadang ada plus minus. Kita semua ni ada kurang lebih. Kita ada kurang, ada lebih. Macam tu kan? Ada lebih, ada kurang. Ada sifat kita yang bagus, misal sama orang tua kita bagus. Sama orang tua kita luar biasa. Tapi kadang-kadang kita ni sama kawan acuh tak acuh. Sama kawan tak pula, kan gitu. Ada lebih, ada kurang. Sama keluarga kita bagus, sama orang lain tak pula peduli. Yang penting anak biniku makan ikan yang besar, orang lain nak makan kepetek terserahlah. Yang penting anak biniku makan apa? Bagus. Ada orang yang bagus sempurna sama keluarga, tak bagus sama kawan-kawannya. Sebaliknya ada juga. Ada orang yang sama kawannya hebat. Kapan nelpon kawan, "Yo kita makan apa? Ikan yang besar." "Yo kita makan apa?" Ikan paus yang besar kan. Kita makan ikan apa? Ikan hiu misal. Tapi kapan anak nanya, "Pak, besok Jumat makan apa?" "Kepetek jadilah." Pindang kan sedap. Kepetek jadilah. Semur kan? Ada ikan semur. Kepetek. Semur kan jadilah. Kan ada orang sama orang lain dia luar biasa. Tapi kadang-kadang sama keluarga macam ni. Ada orang yang sembahyang bagus, puasa bagus, tapi untuk urusan membantu orang lain dia kurang. Giliran ada apa-apa, banjir, bencana alam, dia nutup mata. Tapi kalau ada kegiatan yang seperti kayak kita nih, maaf, majelis ataupun sembahyang ataupun segala macam, dia cepat. Tapi untuk urusan gotong royong dia kurang. Sebalik ada juga. Ada orang yang kapan gotong royong dia ikut. Kapan ada yang dapat musibah dia cepat terjun. Tapi kapan dibilang, "Yo majelis yo," nantilah, gantianlah. Ku gotong royong tak majelis. Jadi simbang. Nah, ini kita nih. Ada sisi bagus, ada sisi tidak bagus. Ada plus, ada minus. Kelebihan dia ada, tapi kekurangan dia ada. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempurnaan, seluruh hal-hal yang bagus berkumpul pada tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada hal yang tak bagus pada tubuh Nabi kita Muhammad ataupun akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Nah, ini ketika turun ayat ini, Nabi kita Muhammad mengatakan kepada Jibril alaihissalam, khudil afwa. Kan Jibril alaihissalam turun kepada Nabi Muhammad. Jibril turun kepada Nabi Muhammad membacakan ayat ini. Wahai Rasulullah, seakan-akan demikian. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang bunyinya, wahai Muhammad, ambillah maaf. Wahai Muhammad, ambillah maaf. Nabi Muhammad bingung, ambillah maaf. Maksudnya apa begitu? Maksudnya apa? Nah, ketika Nabi kita Muhammad kurang mengerti, dan ini merupakan pelajaran penting buat kita, jangan sampai kita ini nebak-nebak. Kalau kita pernah dengar ceramah, jangan sampai kita nyimpulkan, oh mungkin macam ini kesimpulan. Jangan. Dengarkan dulu, pelajari dulu. Kalau tidak paham kita tanya. Ini yang diajarkan sama Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya Nabi Muhammad itu cerdas. Nabi Muhammad itu bisa memikirkan sampai beliau tahu. Sebenarnya beliau tahu, khudil afwa, ambillah maaf. Pikiran cerdas Nabi Muhammad, beliau bisa mikir, oh mungkin maksud gini.
Nah, kalau Nabi Muhammad lah ngomong mungkin, pasti benar. Itu Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad ngajarkan hal yang penting buat kita. Kalau kurang paham, kalau kurang mengerti, jangan dipikir sendiri. Sehingga dengan pikiran tadi kita nyimpulkan, oh mungkin nih kesimpulan. Jangan. Ini yang diajarkan sama Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, wahai Jibril, coba tanya sama Allah, apa maksudnya? Ambil maaf. Apa maksudnya? Tanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril alaihissalam naik ke atas bertanya dengan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apa maksud hudil afwa? Ambillah maaf." Kata Allah Subhanahu wa taala, maksud hudil afwa tadi, wahai Muhammad, maafkanlah orang yang berbuat zalim kepadamu, berikanlah sesuatu terhadap orang yang bakhil, dan dikatakan sambunglah silaturahmi dengan orang-orang yang memutus tali silaturahmi dengan engkau. 3 hal. Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, maafkanlah orang-orang yang berbuat zalim kepadamu. Kalau seandainya ada orang-orang yang berbuat zalim sama Nabi Muhammad, maka maafkan. Nah, ini ayat turun ketika Nabi kita Muhammad sedikit lagi meninggalkan kota Mekah. Jadi Nabi Muhammad tuh diganggu terus kan di Mekah kan, dilempar dengan pasir. Nabi Muhammad 3 tahun makan daun, tidak boleh sama orang kafir. Eka nak Islam boleh, tapi Eka tak boleh berjajan. Eka tak boleh ngapalah. Eka cuman boleh makan daun. Ini Nabi Muhammad pernah 3 tahun dengan sahabatnya makan daun, makan ranting, makan daun. Sampai-sampai setelah hampir 3 tahun, daun yang hijau habis, sehingga mereka pun makan daun-daun yang kering, yang lah jatuh, yang lah kering itu dimakan sama Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ketika Nabi Muhammad di detik-detik terakhir ingin meninggalkan kota Mekah, menuju Madinah dengan hijrahnya Nabi kita Muhammad, yang namanya manusia ada perasaan. Oh, si fulan tuh pernah ngangguku. Itu kan sifat manusia. Makanya diperingatkan sama Allah, hudil afwa. Wahai Muhammad, engkau bersikap dengan orang-orang yang mendolimimu, maka maafkanlah mereka. Orang yang pernah berbuat zalim kepada kalian, maka maafkanlah. Kalau maaf berarti tidak ada sangkut paut lagi. Dia nak macam ni, tidak ada urusan lagi. Yang lain lewat. Yang lah lewat selesai, tidak ada perlu kita putar balik. Ini maksud yang diutarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, berikanlah sesuatu terhadap orang yang pelit. Ini yang diajarkan sama Nabi Muhammad SAW. Nah, ini resep dari Nabi Muhammad. Kalau kita nak ngerubah, misal naudzubillah di kampung sawah nih, mohon maaf, misalkan ada orang yang pelit, tidak ada tapi kan, bagus semua kan. Misal di kampung sawah nih ada orang yang pelit. Ada orang yang pelit, duit dia banyak, simpanan banyak, duit dia banyak. Tapi kapan ada masyarakat butuh duit, dia tidak pernah bantu. Pak Haji, tolonglah kita bikin list bantuan. Siapa yang nak nyumbang-nyumbang. Ngapa? Rumah si fulan itu kebakaran. Dia kebakar, badan dia kebakar, harta dia habis, dia butuh dana. Yuk kita berkumpul. Kita ngumpulkan duit, nanti kita bantu dia. Oh, maaflah, tidak bisa. Itu kan orang yang pelit. Ada musibah dia tidak bantu, ada acara di masjid ini misalkan Surau Al-Amin bakal mengadakan acara maulid. Bagi masyarakat yang ingin menyumbangkan, yang bisa disumbangkan silahkan. Yang nak nyumbang minuman, makanan, ataupun uang, ataupun yang lain boleh dibantu misalkan. Rupanya dia geklah tidak bantu. Masyarakat butuh, dia tidak bantu. Masjid butuh bantuan, dia pun tidak bantu. Pokok pelit medit luar biasa. Kapan kita berjajan di warung kopi, cepat-cepat dia bayar untuk dia sendiri, tapi kan bukan untuk orang lain. Ini alhasil ada orang yang pelit. Kata Nabi Muhammad, kalau kita nak ngerubah orang yang pelit tadi, macam mana cara biar dia tidak ada pelit lagi, beri dia hadiah. Jangan kita sendir-sendir, jangan. Kau nih nyumbang lah, orang lain nyumbang, kau dah nyumbang, jangan. Kalaupun dia nyumbang, dia bakal terpaksa. Tapi yang diajarkan sama Nabi Muhammad, cara ngerubah dia tadi, beri dia hadiah. Beri dia pisang hari ini. Ya kan? Nanti minggu depan beri dia cempedak misal. Nanti minggu depan beri dia duit, gitu kan? Nanti lama-lama bakal berubah dia. Nah, ini Nabi Muhammad orang yang pelit, kalau diberi dia bakal dermawan. Ini sifat yang diajarkan sama Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad ketika melihat ada sahabat-sahabat yang agak pelit, kan sahabat kan manusia biasa. Ada yang pelit, ada yang khoyir, ada yang dermawan. Nah, yang pelit-pelit tadi dididik sama Nabi Muhammad. Yang pelit-pelit ini diberi hadiah sama Nabi Muhammad SAW, sehingga semuanya menjadi sahabat yang dermawan di bawah asuhan Nabi kita Muhammad SAW. Wasil man goto'ak. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, sambunglah tali silaturahmi dengan orang-orang yang memutus tali
rahmi. Ini penting nih. Sebentar lagi lebaran haji, bukan lebaran kurban. Soalnya kambing tidak ada, sara. Jadi kita nyebutnya lebaran haji. Haji pun sara juga. Ya Allah. Lebaran apa jadi nih? Lebaran Fanta jadi. Lebaran haji sara. Kan ada umur kan? Lebaran kurban juga sara. Ini dikatakan sebentar lagi kita lebaran. Kita bakal ada yang namanya bertamu. Sunnah ini. Bertamu itu sunnah. Mungkin tahun kemarin kita sibuk motong kambing gitu kan. Habis sembayang motong. Habis sembayang motong. Nah kalau seandainya tahun ini kita tidak ada motong dengan alasan sara, ketat ataupun segala macam, maka kita tetap disunahkan untuk bersilaturahmi. Nah, silaturahmi yang paling bagus kata Nabi Muhammad yang jempolan, kalau kita berani, kita jangan berkunjung dengan orang-orang yang akur sama kita, jangan. Tapi berkunjunglah dengan orang-orang yang kelahi dengan kita. Berani tak kira-kira gitu? Nah, jadi haji ini kita namu jangan sama kawan-kawan, jangan. Jadi kalau antum nak namu rumah saya, maaf tidak terima. Yang saya terima yang berkelahi-kelahi jalan, bergurau. Yang nak datang lah, bawa pisang lagi. Nah, ini dikatakan silaturahmi yang paling bagus, boleh silaturahmi itu bagus, tapi silaturahmi yang paling besar pahala, yang paling hebat di mata Nabi Muhammad adalah silaturahmi dengan orang-orang yang bermusuhan dengan kita. Ada orang yang agak ketemu dengan kita tuh macam mana? Kapan kita ketemu di pasar, dia pura-pura sibuk lah. Berapa tuh Padahal nggak beli dia, cuma nak ngilangkan dari pandangan kita tadi, biar tidak nak ketemu dengan kita. Nah, ini kan agak asing. Kapan kita sallallahu ala Muhammad, lari dia. Kalau udah kita dilari. Kalau kita tidak ada dia, sallallahu ala Muhammad. Ini termasuk orang yang memutus tali silaturahmi. Kita macam ni, dia macam ni. Itu namanya memutus. Kita macam ni, dia lari. Jangan sampai kita jadi orang yang lari, jangan. Biarlah kita jadi orang yang agak. Dia yang lari. Nah, kalau seandainya ada orang seperti ini, maka dianjurkan sekali sama Nabi Muhammad untuk kita dekati. Biarlah kita so akrab. Kapan kita negor, kan biasa, yang nama orang rengam sama kita senyum, dia merengut ya, tidak apa-apa sebulan. Ya kan, lama-lama, Assalamualaikum, cuek dia. Tidak lama dah, kira-kira 4 tahun akur ya. 4 tahun dia bakal berubah. Ini dikatakan silaturahmi yang paling bagus, silaturahmi dengan orang yang memutus tali silaturahmi dengan kita. Ini maksud ayat hudil afwa, berbuatlah seperti yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah kepada sahabat-sahabatmu, kepada umat Islam untuk berbuat yang namanya urf ataupun amar ma'ruf, dikatakan. Amar ma'ruf, memerintahkan hal-hal yang bagus. Ayo kita macam ni, termasuk kurban nih. Nah, ini termasuk dalam kandungan ayat wa'mur bil urfi. Ajaklah mereka untuk melakukan kebaikan. Sebentar lagi ada ibadah kurban. Maka dianjurkan bagi penceramah, dianjurkan bagi khotib Jumat, dianjurkan bagi ketua masjid, dianjurkan bagi ketua adat, dianjurkan bagi bos-bos, dianjurkan bagi ayah, dianjurkan bagi kawan, dianjurkan bagi siapa jala untuk beri semangat bagi yang lain. Jangan lupa duit banyak, jangan lupa kurban tahun ini. Beli kambing loh, ini ngajak orang untuk berbuat baik. Ini dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita nyegah orang, tapi kita nyuruh orang. Korban tak tahu nih. Nah itu, korbanlah bagus. Korban tuh untuk kendaraan kita di Siratal Mustaqim. Korban tuh kata Nabi Muhammad adalah sesuatu yang bisa jaga kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Korban itu yang bisa ngapuskan dosa kita. Ajak orang semangat untuk berkorban. Jangan kita bisikkan, janganlah kau korban. Kau nak kemana? Beli kambing. Janganlah. Kalau kau beli kambing nanti tengah jalan kau kena razia. Janganlah kau buka usaha kambing. Ada orang bikin kandang kambing, tak dia nokol. Nak bikin apa? Kandang kambing. Nak berjual lo? Janganlah. Sara kak. Nanti ini datang. Jangan menghalangi orang untuk berbuat kebaikan, tapi ajaklah orang untuk berbuat kebaikan. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'rid anil jahilin, dan berpalinglah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jahilin. Jahilin ini bukan orang-orang bodoh, bukan, tapi orang-orang kafir. Ngapa orang-orang kafir disebut bodoh? Soalnya diajak benar sama Nabi Muhammad, dia ada anak. Dia diajak Islam, dia ada anak. Dia diajak milih yang benar, nyembah Allah, dia ada anak. Maka orang-orang kafir dalam ayat ini disebut bodoh sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian ketika bersikap dengan orang-orang kafir ini, maka berpalinglah. Nah, ini biasanya ayat ini digunakan
ketika musim kampanye biasanya. Memang benar ya. Dan biasa ayat ini digunakan ketika kampanye. Dalam ayat ini Allah mengatakan jangan sampai kalian berpihak dengan orang-orang kafir. Misal orang kafir bikin partai, jangan ikut campur, jangan ikut jadi sekretaris dia, jangan ikut jadi bendahara dia. Nak jadi bendahara dak? Kenapa? Kalau kau jadi bendahara partaiku, kau bakal dapat nih. Kau bakal dapat nih, ini. Nah, ini jangan. Jangan jadi bendahara dia, jangan jadi sekretaris dia, jangan jadi pembantu dia, jangan jadi pendukung dia, jangan jadi pemberikan semangat buat dia, jangan ikut campur dengan dia. Dia buat partai, jangan ikut campur. Jangan kata Nabi Muhammad ikut dengan dia. Ataupun kita berkawan dengan orang. Misal partai setan, misal ada partai 100 nama partai setan. Orang setan semua. Orang setan. Jangan orang setan ngopi dia. Kapan dia ngopi, kita di situ. Kapan kita di situ pas, bukan kita sengaja kumpul, bukan. Kita memang nak ngopi di situ, dia kumpul. Nah, ini sunnah dari Allah Subhanahu wa taala, ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, berpalinglah kalian dari orang-orang seperti ini. Berpaling dalam urusan apapun. Jangan dekat-dekat. Untuk urusan bisnis mereka jangan ikut-ikut. Untuk urusan nimbrung pun jangan ikut. Kumpul pun tidak boleh, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita kumpul, nanti orang nengok, oh, Ustaz Muhammad berpegat di situ, berubah. Ini botol ngopi. Padahal saya ngadep sana kan. Sudah pula. Tapi gara-gara kumpul tadi, nanti orang-orang bakal bergampat, oh, Ustaz si fulan kumpulnya dengan si fulan. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, kumpul jak dengan orang tidak boleh. Ngobrol ataupun sengaja kita kumpul tidak boleh. Berpalinglah. Kapan ada jorang lari. Kapan ada jorang lari. Kita bukan pemusuhan, bukan. Tapi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan ada orang yang macam ini kita lari. Nah, ini sebentar lagi kita bakal menghadapi yang namanya Pilpres tahun 2024. Nah, ini saking gila kampanye nih. Lagi 2 tahun. Lah mulai dibahas di zaman sekarang kan di TV kan lah mulai. Bukan saya yang mulai nih. Di TV lah mulai ada yang namanya istilah penghancuran ataupun menghancurkan nama baik seseorang. Itu banyak. Misal nih, ada ulama-ulama yang merupakan tokoh masyarakat. Ini ulama yang merupakan tokoh masyarakat. Gara-gara ini ulama alim, soleh, jadi orang-orang ikut kata dia. Kalau kata dia A semua orang. Nah, sama orang-orang yang jadi setan zaman sekarang, tokoh tadi ataupun ulama tadi dihancurkan nama. Dibikin fitnah, dibikin macam ini, disebar sama masyarakat. Hati-hati. Soalnya si fulan itu ada kasus. Dia macam ni. Sehingga di mata masyarakat orang-orang bakal beranggapan, wah, tokoh itu tidak bagus. Jadi kapan musim kampanye, tokoh itu bilang, jangan ikut setan, tapi ikutlah ulama-ulama ataupun Allah Subhanahu wa taala. Nanti orang-orang bilang, enggak usah didengar itu. Itu banyak kasus. Soalnya kasus macam ni. Ini kan banyak di zaman sekarang. Ini mudah-mudahan pemilihan kelak tidak bakal mengganggu kita jorang nak hancur-hancur lah, nak kelai-kelai lah. Tapi insyaallah majelis kita tetap jalan dan insyaallah anggota majelis pun tidak bakal bercerai. Jadi kalau antum nak ikut kampanye, saya tidak ngelarang, tapi jangan sampai dibawa-bawa ke majelis-majelis kita majelis nak kampanye, nak gila-gila lah. Tapi jangan sampai dicampur aduk ke majelis. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Ini dikatakan jangan sampai kita sama dengan mereka. Kemudian dikatakan wa qala alaihi salatu wassalam, dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad mengatakan addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Berbeda dengan ulama. Kalau ulama addabani abi. Kayak kemarin di Surau Tanjung kita sudah membahas tentang Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf. Bagaimana ayah beliau Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman Assegaf mendidik beliau sehingga jadi ulama. Ini mendidik beliau dari mulai bayi. Dari mulai bayi setiap jam 2 malam dicubit. Sampai ayah beliau nak tidur baru disuruh tidur. Jadi kapan tahajud dibangunkan. Jadi ngajar tadi semenjak bayi tadi. Jadi bukan asal-asalan, memang dididik sama ayah sedemikian rupa. Dari bayi, dari kecil umur 7 tahun tetap dididik, tetap digembleng luar biasa sampai jadi ulama yang luar biasa. Dengan doa mereka, dengan didikan mereka, itu merupakan contoh yang kita diceritakan di Surau Tanjung kemarin. Habib Ahmad bin Abdurrahman Assegaf mendidik putra beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf sehingga jadi ulama. Ini banyak ulama-ulama yang jadi ulama, yang jadi orang hebat gara-gara orang tua mereka.
Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kenapa beliau jadi ulama yang besar? Yang paling berjasa dengan beliau, yang paling berjasa untuk membuat beliau orang yang hebat adalah ibunya beliau. Dan ibunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Bagaimana tidak? Ketika masih kecil, ibunya bilang, "Wahai Ali, kalau ketemu Nabi Bu, nah, kau bukan anakku." Gimana kira-kira? Karena kecil yang agak suka sama kita ini, kita bilang bukan anak kita. Kita keluarkan dia, kita tutup pintu. Bakal nangis tengaung-ngaung gitu kan. Dia keluar, biarlah dia nangis, dia nyari jalan gimana cara biar bisa ketemu Nabi. Akhirnya Al-Habib Ali masih kecil tadi ketemu dengan ulama, singkat cerita beliau pun bisa bermimpi Nabi Muhammad SAW. Senang, kapan bermimpi Nabi Muhammad senang, ngetok pintu rumah beliau, "Ya Ummah, wahai ibu, wahai ibu, wahai ibu." Dibuka pintu, "Ibu, pula ketemu Nabi." "Di mana?" "Dalam mimpi." "Oh, dalam mimpi." Kalau dalam mimpi, tetangga inilah mimpi semua, kata ibu tadi. Yang ku minta ini ketemu langsung, bukan ketemu dalam mimpi. Lah ketemu langsung, "Bu, kau bukan anakku." Ditutup pintu, keluar dia. Dia keluar, sampailah ketemu dengan orang yang lebih hebat lagi, dan akhirnya beliau dengan yaqadhah melihat Nabi Muhammad SAW. Setelah melihat yaqadhah Nabi Muhammad baru buka pintu. "Wahai ibu, aku sudah melihat Nabi Muhammad secara bangun baru, diakui menjadi anak beliau." Kira-kira kita berani tak macam tu? Tuh, berani ya. Dan tidak pas kalau kita contoh. Kalau kita bilang kau bukan anakku kalau tidak mimpi Nabi, tidak bakal mimpi dia. Sampai di umur 70 tidak bakal mimpi, ujung-ujung putus hubungan. Ini kan beda kelas antara kita dengan ulama. Ini contoh. Ataupun yang membuktikan kebanyakan ulama itu menjadi ulama gara-gara didikan orang tua mereka. Jadi dikatakan walaupun kita ilmunya ala kadar, kalau kita punya anak-anak, alangkah bagusnya kita mengajarkan anak kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan kalau ulama punya slogannya ulama apa itu? Addabani abi. Telah mendidik aku ayahku, bangga mereka. Tapi kalau Nabi Muhammad bukan addabani abi, tapi beliau mengatakan addabani rabbi. Yang mendidikku bukan orang tua yang hebat, tapi yang mendidik aku adalah langsung Allah Subhanahu wa ta'ala, fa ahsana ta'dibi. Maka adabku menjadi sempurna, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah dikatakan oleh Sayyidah Aisyah tentang akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidah Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Ini kan sering kita dengar. Akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Apa maksudnya kira-kira? Apa akhlak Nabi Muhammad? Akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Maksudnya apa? Yang diperbuat oleh Nabi Muhammad adalah apa yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan jangan macam ni, maka hal itu dilakukan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Quran mengatakan bagus semacam ni, maka hal itu pun ditiru oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an merupakan seorang sahabat yang 10 tahun pernah menjadi pembantu Nabi Muhammad. Nah, ini untuk antum-antum yang menjadi pembantu majelis. Kan yang membantu majelis kan banyak kan? Ini kalau seandainya bisa kita nih bantu majelis. Ada orang yang naruh meja, ada orang yang menyiapkan mic, ada orang yang berusaha nyebarkan dengan HP, dengan media, lewat Facebook ataupun segala macam. Itu namanya pembantu majelis. Nah, ini perlu kita ketahui. Ketika kita menjadi pembantu majelis, antum bukan menjadi pembantu saya, bukan. Namun menjadi pembantunya ilmu Nabi kita Muhammad SAW. Jangan sampai pernah gengsi. Karena kadang-kadang di luar sana ada setan. Kau tuh naklah dibodohkan sama Ustaz Muhammad. Ya kan? Kau tuh naklah dibodohkan sama Ustaz ini, Ustaz itu. Ngapa? Disuruh bawa meja, disuruh bukakan pintu. Jadi budak orang. Jadi kan kadang-kadang ada setan macam tu kan. Alang bodoh ikak tuh bukakan pintu dia, nutupkan, jemput, dia datang ikak berdiri, meja ikak siapkan. Ini seakan-akan kita jadi budak orang. Nah, ini dikatakan jangan sampai kita salah paham. Tirulah sahabat Nabi Muhammad. Sahabat Anas bin Malik itu merupakan sahabat yang luar biasa. Ngapa beliau jadi ulama, jadi sahabat yang luar biasa? Soalnya beliau benar-benar dalam menjadi pembantunya Nabi Muhammad selama 10 tahun. Jadi beliau nak berhasil itu ditempuh dengan usaha selama 10 tahun. 10 tahun jadi pembantu Nabi Muhammad SAW. Nyiapkan wudhu Nabi, nyuci baju Nabi, nyiapkan baju Nabi, nyiapkan sendal Nabi, nyiapkan segala keperluan Nabi kita Muhammad SAW. Namun dikatakan oleh sahabat Anas bin Malik,
selama 10 tahun aku menjadi pembantunya Nabi Muhammad, fama ghalali uffin qad. Nabi Muhammad tidak pernah berkata sama aku, tidak pernah. Beda dengan kita kan, kalau kita dengan pembantu kita, kapan dia salah, kau nih, tampar aja. Kalau gitu kan, dia seru sedikit biar seru. Kau nih, ada kau nih, orang mentua, kau nih, kalau bukan anak si bulan, habis kepala kau. Nah ini tidak ada ucapan ini keluar dari mulutnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun aku berbuat salah, kata sahabat Anas bin Malik ngomong, atau bermuka gak enak itu gak pernah ada pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala gala li syai'in sona'tuhu lima sona'tuhu. Kalau seandainya aku berbuat hal yang salah, Nabi Muhammad tak pernah bilang, ngapa kau buat macam ni? Misal macam ni kalau kita bikin pempek itu macam mana kira-kira? Kalau kita bikin pempek kan, tak tahu saya, entah gandum, entah sagu, diberi air, misal, contoh bikin pempek yang bagus tuh misal, cuman contoh, bikin pempek yang bagus tuh pakai air panas, misal, rupega sama Anas bin Malik dibikinnya pakai air es, misal, jadi kayak ondel-ondel, misal, jadi kayak ondel-ondel, aturan diberi air panas, tapi sahabat Anas bin Malik diberi air dingin. Nah ketika Nabi Muhammad melihat hal ini, Nabi Muhammad tak pernah bilang, ngapa kau beri ini? Tak pernah. Ngapa kau macam ni? Ngapa kau tuangkan ke sini? Ngapa kau taruh sini? Ngapa tak ada kau ambil? Ini tidak pernah disebut sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang salah sudah, yang salah sudah, yang lain baru dibahas sama Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak pernah ngapa. Soalnya kalau kita sebut ngapa, nanti orang bakal hancur hati dia bakal menganggap perbuatan dia, usaha dia sangat tidak menyenangkan hati Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin tidak ada sanggup kita untuk meniru Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin tidak mampu kita. Misal anak kita nyoret-nyoret buku dia, kan sering kita bilang, ngapa dicoret gitu kan? Untuk hal semacam ini nggak pernah ada pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dengan anak kecil, termasuk dengan pembantu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak, kalau kita nih diam kalau seandainya orang besar, misal yang bikin tuh ustadz yang besar, dia bikin pempek macam ni pakai air dingin, tak bakal berani kita bilang, beb ustadz ngapa bikin pempek pakai air dingin, tak berani, kita diam ya. Kita diam tadi bukan gara-gara kita bagus, bukan, gara-gara kita menghormati yang besar tadi, dia yang mulia. Tapi Nabi Muhammad bukan hanya untuk orang yang besar, siapa aja lah, dengan pembantu orang yang paling rendah, Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan ngapa macam ni. Itu enggak pernah keluar pada mulut Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala li syai'in taraktuhu lima taraktahu. Dan tidak pernah ketika aku meninggalkan sesuatu, Nabi Muhammad mengatakan ngapa kau tidak ada macam ni, ngapa kau tidak ada macam ni. Tidak pernah disebutkan sama Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kanat khidmatuhu li aktsar min khidmati lahu. Ini dikatakan sama Anas bin Malik, walaupun aku jadi pembantunya Nabi Muhammad, tapi jujur, beliau lebih banyak membantu aku daripada aku membantu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.